Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menerangkan materi tentang OPM. Sebelum kami menerangkan materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muiji Syamsuddin. Nama saya Siti Nurbaida. Papua Merdeka atau OPM adalah gerakan separatis yang didirikan dengan tujuan memisahkan wilayah Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan mendirikan negara sendiri. Sejak didirikan, OPM telah melalui berbagai fase dan gerakan politik hingga perjuangan bersenjata. Istilah kelompok kriminal bersenjata atau KKB mulai diperkenalkan dan digunakan pemerintah Indonesia untuk melabeli kelompok-kelompok separatis di Papua dan melakukan aksi kekerasan dan teror terhadap warga sipil, aparat dan aparat keamanan dan fasilitas umum. Penggunaan istilah ini sempat diganti oleh Panglima TNI pada April 2024 sebab kelompok tersebut mengidentifikasi diri sebagai Tentara Pembebas Nasional Papua Barat atau TPNPB yang merupakan bagian dari OPM. Aksi-aksi OPM KKB terjadi di wilayah Papua, Papua Barat, dan pendalaman yang sulit dijangkau seperti Puncak, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, dan juga Intan Jaya. Tahun 1961, organisasi ini didirikan dengan tujuan memperkenalkan Indonesia yang berada di wilayah saat ini bernama Irian Jaya. Selanjutnya, pada tahun 1965, OPM secara resmi dibentuk dan melancarkan serangan bersenjata pertama di Monokrawi pada 26 Juli. Pada tahun 1969, kekalahan dalam penentuan pendapatan rakyat atau PPRA yang mengintegrasikan Papua ke Indonesia memicu kekecewaan dan memperkuat pergerakan OPM. Sejak era reformasi hingga kini, konflik terus berlanjut dengan intensitas berbeda-beda, terutama meningkatnya aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB. Konflik ini dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu kesenjangan ekonomi dan pembangunan. Meskipun banyak dana otonomi khusus yang besar, banyak masyarakat Papua merasa dana ini tidak sampai ke akar rumput, melainkan hanya dinikmati oleh kaum elit lokal yang memicu perlawanan. Yang kedua, kekecewaan terhadap proses PEPRA 1969 yang dianggap tidak representatif serta keinginan untuk menentukan nasib sendiri dan memisahkan diri dari Indonesia. Yang ketiga, ada kesenjangan budaya, rasa keterasingan masyarakat adat Papua dari pusat kekuasaan Jakarta juga menjadi penyebab konflik. Yang keempat, ada eksploitasi sumber daya alam. Adanya eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam Papua yang tidak diimbangi dengan kesejahteraan masyarakat adat memicu resistensi. Yang terakhir, pelanggaran HAM. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang tidak terselesaikan juga menjadi salah satu pemicu ketidakpuasan dan kemarahan dari masyarakat Papua. OPM berjuang untuk kemerdekaan melalui berbagai cara, termasuk demokrasi dan protes, aksi kekerasan, diplomasi internasional, propaganda, dan kampanye media. Pembentukan pemerintahan bayangan dan struktur organisasi di Papua. Namun perlu diingat bahwa OPM bukanlah satu-satunya organisasi yang berjuang untuk kemerdekaan Papua, dan ada beberapa organisasi lain yang memiliki tujuan yang sama.